Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya hormatin. Pada perkuliahan kali ini, saya akan membahas secara keseluruhan gitu ya di kuliah kita, terutama saya akan bahas terkait dengan beberapa pertanyaan gitu ya, harapan dari teman-teman semua yang sudah mengisi refleksi kemarin gitu ya. Coba saya share ya teman-teman semua. Sebentar. Mana ini? Oke. Oke. Pertanyaan pertama yang ingin saya bahas dari Mas Ahmad Faiz Tildan Nugroho, begitu ya. Intinya di sini bertanya terkait dengan penugasan di break-even point pada materi sebelumnya, pada soal nomor 1B itu ada keterangan pemilik menginginkan laba sebesar 6 juta per bulan. Gitu ya. Nah, perhitungan BEP-nya untuk kasus seperti ini bagaimana gitu ya? Karena kemarin itu kan rumus BEP itu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Oke, jadi saya bahas ya, teman-teman ya. Saya akan share pakai whiteboard saja kalau kayak gitu. Mana yang whiteboard ya? Oke, bisa nggak ya? Oke, alhamdulillah. Ini gimana nih menghapusnya? Aduh, oke. Jadi begini, Mas. Saya jelasin ya. Pertama ada yang namanya, ini sudah saya share tuh. Sudah saya share ya. Pertama yang namanya perhitungan break even point, gitu ya. Itu intinya kita mau mendapatkan apa sih, gitu ya. Kita akan berhitung untuk mendapatkan informasi sebetulnya berapa banyak yang seharusnya kita jual supaya kita impas. Nah, ini dulu yang perlu dipahami. Impas itu maksudnya kita sebagai pemilik usaha itu belum mendapatkan laba apa-apa. Coba kita kasih contoh ya, simulasinya ya. Misalkan biaya variabel itu 100.000, misalkan begitu ya. Harga jualnya itu misalkan 250.000. Oke. Terus di sana terdapat apa namanya? Biaya tetap. Ini asumsi saja ya, teman-teman ya. Misalkan biaya tetapnya itu per bulan, ini asumsi ya. Berbagai macam begini ini karena 250, ini berarti labanya berapa? Labanya kan 150.000 kan? Ya kan? Anggap misalkan biaya per bulan itu 6 juta biaya tetapnya per bulan. Tuh. Ini gimana ini masuk ke oke. Berarti sebetulnya teman-teman semua, kalau kita mau tahu break even point-nya berapa, berarti kan 6 juta dibagi 150.000 kan? Makanya anggap ini posisinya berarti sekitar 40 ya. Oke. 40 unit. Oke. Ketika di dalam biaya tetap ini baru berhitung biaya produksi bahan baku, biaya SDM untuk produksi, kan begitu kan? Kita ketika ikut mengerjakan sebagai tim produksi, itu sebetulnya biaya SDM produksi sudah ada di situ. Nah, kita sebagai owner sendiri, gitu ya, pemilik usaha, tentunya kan pengen mendapatkan laba toh.
Kalau baru jual apa namanya ya 40 begitu ya, berarti di sini kita belum dapat apa-apa, kita belum apa namanya ya, kita belum impas. Makanya kita lihat di situ case-nya kan. Oh, saya pengennya kalau untuk perhitungan bonus ke karyawan, saya harus dapat laba dulu dong, kan gitu kan? Sehingga titik perhitungan bonusnya itu bukan di 40. Titik perhitungan bonusnya itu kita mau ngambil laba seberapa. Misalkan case-nya tadi kan kita mau ngambil laba 6 juta, gitu kan? Berarti 6 juta itu kalau labanya jualan satu unit 150.000, berarti tentunya kalau 6 juta saya apa namanya butuh menjual 40 lagi supaya dapat 6 juta, kan begitu kan? Break even point-nya tetap 40, tapi untuk perhitungan bonusnya bukan dasarnya jualan 40 sehingga kita sudah masuk ke break even point, tapi ke 80. Ya kan? Karena yang laba yang kita targetkan itu selanjutnya kan sebetulnya ketika kita bisa jualan 40 lagi kan, kalau kita targetnya 6 juta, wah terlalu banyak Pak, ngambilnya 6 juta, saya pengennya 3 juta saja gitu, sama dengan UMR, boleh saja, sehingga kita bisa, teman-teman semua, tim, begitu ya, kalau bulan ini kita bisa jualan, misalkan 3 juta ya, 3 juta dibagi 150, berarti kan 20 kan, awalnya BEP-nya kan 40, berarti kita target penjualan kita 60. Nanti kalau penjualan lebih dari 60, maka tim produksi begitu ya akan mendapatkan 25.000 setiap unit. Tim marketing akan mendapatkan 50.000 setiap unit, tapi penjualannya yang di atas 60. Gitu ya. Apakah kita rugi? Enggak, karena kita sudah ngeblok dulu tadi. 3 juta itu saya harus dapat dulu kan gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Lah, sehingga apa? Misalkan, oh dia bisa jualan 70, berarti karena bisa jualan 70, kan gitu kan? Break even point-nya kan 40, karena biaya tetapnya kan 6 juta tadi kan? Ya, karena biaya tetapnya 6 juta. Jualannya 40, break even point-nya oke, enggak apa-apa gitu. Tapi target penjualan bukan 40, target penjualan itu 60, karena dengan 60 itu saya dapat 3 juta. Gitu ya. Sebagai laba buat saya. Selanjutnya kalau bisa jualan misalkan 70, maka kan begitu kan? Maka tim pemasaran akan mendapatkan 50.000 kali 10. Kenapa? Karena kan dia bisa jualan 70 kan, dikurangi 60, berarti kan dia lebihnya 10 unit. Gitu loh. Atau 20 untuk tim pemasaran 50.000 per unit, tim produksi 25.000 per unit. Sehingga orang produksi pun juga seneng kayak gitu kan. Bisa aja dengan model seperti itu. Itu kebijakan di dalam ekonomi teknik. Sama halnya dengan saya beri contoh teman-teman semua, karena ini tidak hanya bicara apa namanya ya, produk ya, tapi juga di jasa. Misalkan nih, teman-teman punya mobil Avanza, kredit, ya kan? Mobil Avanza kredit itu setiap bulan bayarnya 5 juta, misalkan ya. Setiap bulan bayarnya 5 juta angsuran, belum berarti ada DP kan begitu kan. Terus ini mau disewakan ke orang atau ke perusahaan berapa juta per bulan kan begitu kan. Dan itu kan kita bisa berhitung tuh.
break even point-nya berapa? Bukan 5 juta per bulan loh, gitu ya. Karena apa? Kita juga harus berhitung. Oh, 5 juta itu cuma untuk bayar angsuran. Padahal ini saya harus ganti oli, saya harus nanti ganti ban. Oh, berarti saya tentukan saja per bulan seharusnya saya mendapatkan 6 juta, misalkan begitu ya. Silakan. Kalau 6 juta berarti per hari kalau orang mau nyewa kan begitu kan? Makanya di sana harganya kalau Avanza kayaknya sekarang kita 300.000. Kalau 30 hari berarti kan dia dapat 9 juta. Kan gitu kan? 5 juta buat bayar angsuran, 1 juta buat bayar apa namanya ya? Saving lah ya. Buat nanti biaya ganti oli, ganti ban begitu ya. Macam-macam lah, servis kan gitu kan. Itu kan harus dibebankan di luar angsuran. Makanya teman-teman semua, kalau dulu ketika saya sering naik Bluebird begitu ya, beberapa kali lah, bukan sering gitu ya, karena saya fleksibel aja sih nggak harus Bluebird terus kan. Saya nanya, Pak, bagaimana perhitungannya? Oh, ini Pak, sampai pendapatan 400.000 kita dapat 15%. Setelah itu di atas 400.000 sampai 600.000 gitu ya. Ini apa namanya? Saya agak lupa-lupa begitu ya, tapi gambarnya seperti ini aja begitu ya. Sampai 600.000 itu bonusnya insentif buat driver itu 25%, gitu ya. Di atas 1 juta, gitu kan? 400 sampai 600.000 25%, terus sampai 1 juta 35%, di atas 1 juta itu kayaknya bisa sampai 45% atau 50%. Kenapa teman-teman seperti itu? Karena apa? Kalau dia mendapatkan 400.000 driver itu, maka dia akan mendapatkan 15%. 15% berarti dapat berapa? Dapat 60.000 kan? Kerja seharian. Bluebird-nya kan berhitung, kalau dipotong dari 300.000 itu dikurangi apa namanya honor untuk driver, berarti kan dia baru dapat 340.000 kalau dalam 1 bulan. Kali 3 berarti sekitar 9 juta. Angsuran mobilnya berapa juta? Kan begitu toh? Terus biaya maintenance mobilnya gimana? Karena ketika di bawah driver semua maintenance dan sebagainya tanggung jawab Bluebird. Bluebird labanya banyak lah, iya. Tapi kalau drivernya bisa sampai 1 juta, maka dapatnya juga banyak. Kan 15% kali 400.000, 25% kali 200.000, dan 35% kali 400.000 kan gitu kan? Kenapa? Karena sampai 400 itu 15%, sampai 400 sampai 600 itu 25% misalkan begitu ya. 600 sampai 1 juta itu dapatnya 35%. Gitu ya. Pak, kalau dapat 1,5 juta, berarti yang 500.000 terakhir tadi, range antara 1 juta sampai 1,5 juta, bonus ke driver misalkan ya, sampai 50%, dia dapat 250.000. Karena bagi Bluebird, begitu ya, ini sudah bisa nombokin untuk angsuran. Manfaatnya ke sana ya teman-teman ya. Saya di perhitungan break even point kemarin itu, saya pengennya teman-teman itu bisa melakukan analisa, ya, bisa melakukan analisa terkait dengan penerapannya di dalam bisnis. Gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi perhitungan break even point ya, Mas. Siapa tadi? Lupa saya. Oke, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, gitu ya, Mas. Oke, terus pertanyaan selanjutnya yang ingin saya bahas, teman-teman semua, terkait dengan refleksi, gitu ya. Oke, pertama dari materi kuliah ini saya ingin mempelajari tentang ini, Mas, siapa nih?
Ahmad Faiz. Sama nggak sih dengan tadi? Oke. Bagaimana cara mencari dan mendapatkan sebuah modal, mencari investor, serta bagaimana strategi dan langkah-langkah yang tepat dalam mendirikan sebuah startup dari nol. Karena materi ini belum ada dalam mata kuliah ini. Dan menurut saya, materi ini juga akan penting dan dapat berkesinambungan dengan materi-materi sebelumnya. Jadi, Mas, materi bagaimana membangun startup itu nanti sebetulnya ada di e-business. Ya, sekilas juga saya munculkan di sana materinya itu ada saling keterkaitan dengan di manajemen risiko dan rencana bisnis berkelanjutan. Walaupun di manajemen risiko dan rencana bisnis berkelanjutan tentunya lebih ke bagaimana bikin perencanaan strategik dari perusahaan, gitu ya. Tapi kalau membangun startup sebetulnya di mata kuliah e-business nanti ke sana. Tapi ini boleh saya ceritakan teman-teman semua. Jadi bagaimana cara mencari dan mendapatkan modal? Nah, yang perlu dan penting dipastikan dulu, teman-teman cari dulu ide bisnisnya. Valid enggak? Modal itu gampang. Selama ide bisnisnya valid. Ya, validasi produknya. Jadikan dulu prototipe itu kalau di Indonesia. Jalan nggak prototipe bisnisnya itu? Ada yang mau beli nggak? Bagaimana model bisnisnya itu? Ada di mata kuliah di bisnis ya, teman-teman semua ya. Ya, jadi kalau bicara langkah-langkahnya, saya sampaikan pertama identifikasi problem dulu ya. Cari ide bisnisnya itu yang kamu bisa menyelesaikan problemnya orang. Di mana orang itu yang punya problem itu mau membayar ketika mendapatkan solusi dari produknya jenengan. Tidak hanya mau gratisan. Kalau ini sudah valid idenya, produknya sudah sudah jadi, ada traksi, ada model bisnisnya jelas, cari investor insya Allah nanti gampang. Banyak potensinya, baik yang dari pemerintah maupun dari swasta. Kalau dari pemerintah biasanya tidak perlu mengembalikan, tapi kalau dari swasta tentunya kita harus mengembalikan. Apalagi kalau dari venture capital, tentunya kita perlu mempertimbangkan terkait dengan apa tuntutan dari venture capital ketika menginvestasikan dananya ke kita. Dia kan butuh dia kan minta saham tentunya. Ya kan? Gitu. Jadi memang tidak dibahas di sini ya Mas ya. Walaupun tadi saya kasih gambaran ya, bagaimana mendirikan startup sekilas. Ya. Nah, apa yang dipresentasikan ke investor? Yang dipresentasikan ke investor apa yang kita bahas di mata kuliah ekonomi teknik. Kalau jenengan punya ide startup, ketemu dengan saya punya uang misalkan karena saya juga invest di beberapa startup, gitu ya. Saya nanya, produkmu apa? Terus, ini target marketnya siapa? Model bisnisnya gimana? Strategi pemasarannya seperti apa? Target penjualan tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi berapa? Sekarang butuh modal berapa? Dan saya dapat share saham berapa? Kamu butuh investasi berapa? Kan begitu. Nah, kalau kamu belum bisa menunjukkan itu, ya jangan bermimpi mendapatkan investor. Eksternal maksudnya ya. Tapi kalau investor ke orang tua, Pak C, Pak Le, Mbak, gitu ya, silakan saja. Bahkan saya akan bertanya, ini break even point-nya berapa? Ini balik modalnya kapan? Timnya siapa saja? Ada orang keuangan? Enggak. Karena itu kan. Kalau usahanya misalkan sudah berjalan, saya akan bertanya, ini pemilik sahamnya siapa saja?
Clear ya? Oke, ini nggak kita bahas di sini. Walaupun saya sebetulnya punya materinya, tapi boleh saya ini saja deh. Saya tampilkan sekilas ya teman-teman ya. Di salah satu sebentar. Oke. Di mata kuliah ini nanti akan ada seperti ini. Seperti ini ya. Problem, solution, project feature, project market, kompetitor, sumber daya seperti apa, strategi pemasaran, bisnis plan. Nah, financial analysis kan kita bahas di sini kan? Nggak kita bahas semua, gitu ya. Jadi ini di ekonomi teknik ini di sini. Makanya di awal kita bikin cash flow. Clear ya, teman-teman ya? Oke. Terus pertanyaan berikutnya. Oke. Materi tentang payback karena ingin belajar lebih dalam tentang materi tersebut supaya kedepannya bisa memprediksi jika kita memiliki usaha sendiri. Oke, gitu ya Mas. Intinya ketika untuk materi payback gitu ya, sama seperti yang saya share tadi di materinya, begitu ya. Di materi saya ambil dari sini aja deh. Oke. Nah, teman-teman, di financial analysis ini tidak akan lepas dari berbagai hal di atas. Terus pertama bikin cash flow, ya kan? Kalau saya mulai bisnis awal tahun 2022, kira-kira cash flow-nya seperti apa? Cash flow itu catatan keluar masuknya uang, pendapatan dan pengeluaran. Kalau pendapatan dari mana, Pak? Dari proyeksi penjualan produk jenengan, dari proyeksi orang beli produk jenengan, bayar. Gitu ya. Karena apa? Dari cash flow ini nanti dibedakan mana catatan operasi, mana catatan investasi, mana catatan pendanaan. Catatan operasi itu akan masuk ke laba rugi. Di dalam mata kuliah ekonomi teknik, kita sudah belajar laba rugi biasa dulu, sudah bikin, terus setelah itu kita memperhatikan kaitannya dengan urusan pajak, urusan depresiasi, dan sebagainya. Ya kan? Terus, kalau sudah ada laba rugi, tahun pertama labanya berapa, tahun kedua labanya berapa, tahun ketiga labanya berapa, baru dihitung payback periodnya berapa lama. Logikanya, kalau saya bisnis di tahun 2022, kalian butuh modal 100 juta, terus bilang, Pak, ini balik modalnya 10 tahun. Saya tidak akan mau investasi. Terlalu lama. Tapi kalau bilang, Pak, ini balik modalnya 2 bulan. Kalau saya penasaran, saya pengen tahu mana model bisnisnya kayak apa, cara jualannya gimana. Kalau cara jualannya ininya nggak nyambung, orang atau saya pribadi tidak akan mau investasi. Ngapain? Nggak jelas kok. Memang harus proporsional teman-teman semua. Jadi proporsionalnya dasarnya apa? Proporsional dari perhitungan, bukan proporsional dari feeling, gitu ya, teman-teman semua. Oke, pertanyaan berikutnya, ya. Oke, kaitannya dengan payback tadi ya. Jadi kalau kita real bisnis, tentunya harus dimulai dari membuat cash flow, gitu ya. Terus membuat laba rugi. Apalagi kalau laba ruginya sudah mempertimbangkan adanya depresiasi dari sebuah investasi. Nah, dari laba setiap tahunan itu, balik modalnya kapan dihitung. Nah, seperti contoh di pembahasan soal-soal sebelumnya. Oke. Berinvestasi, apa keuntungan dari investasi untuk ke depannya gitu. Jadi
Ya, investasi tentunya sebagian besar orang berorientasi supaya nanti apa namanya, kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita tanam, dari apa yang kita investasikan, gitu kan? Tinggal jenengan mau model belajar investasi yang seperti apa, gitu. Apakah saham, gitu ya, ataukah yang lain, silahkan saja. Tapi kita tidak bahas dalam perkuliahan ini ya, cuman nggak apa-apa, saya sekilas tadi saya sampaikan begitu. Ya, teman-teman semua. Berinvestasi apa kurang sama ya. Terus ini investasi ini pertanyaannya dari Mas Vario, gitu ya. Yang selanjutnya dari Mbak Lingga ya. Oke, bagaimana cara melakukan analisa dalam sebuah proyek yang baik dan benar, gitu ya. Jadi gini, pengalaman saya ketika mengelola sebuah proyek, pada intinya tidak perlu apa namanya ya, jangan hanya melihat ini menguntungkan atau tidak. Ini beberapa catatan ya. Catatan pertama itu menguntungkan atau tidak. Saya tidak masalah tahun ini mengerjakan proyek merugi, tapi saya tahu kalau ini saya bangun tahun depan ini akan beli lagi. Gitu ya. Atau bisa aja kan begini kan, wah ini nggak apa-apa saya rugi di proyek ini, tapi sebenarnya bahan bakunya beli ke saya. Bisa-bisa aja begitu. Ya. Nah, analisanya, pertimbangannya apa? Pertama, pertimbangannya dari cash flow. Kita bisa nggak kerjain proyek itu? Di proyeksi pengerjaan proyek itu, ada dana-dana yang harus dikeluarkan di bulan tertentu nggak? Ya. Kalau ada ya harus hati-hati ketika kita punya cash. Harus dikelola benar. Saya laba sedikit nggak apa-apa, tapi proyeknya harus berkelanjutan. Ya. Kalau cuma sekali, ya mending langsung labanya besar. Nah itu pertimbangan ya sendiri ketika kita lakukan negosiasi. Oke, terus mengenai lebih jauh berbisnis dan berinvestasi lebih baik supaya pasif income-nya lebih bagus dari Lukman Hakim. Oke, ya silahkan begitu ya, mau berbisnis apa mulai dulu, bikin proposal bisnisnya, terus eksekusi, nanti akan belajar, akan bertemu dengan berbagai. Kalau memang teman-teman ada yang mau berbisnis dan butuh mitra untuk investasi gitu ya, boleh aja komunikasi dengan saya, tapi presentasi dulu bagaimana konsep bisnisnya gitu ya, mungkin saya bisa biayai. Kaitannya dengan pasif income begitu ya. Lanjut dengan mau yang seperti apa? Kalau mau pasif income kayak model MLM ya, multi level marketing, sehingga nanti kesekian nanti akan dapat bonus begini gitu ya. Nggak apa-apa, silakan WA saya gitu ya, karena saya juga ikut di MLM. Nanti bisa saya info formulir pendaftarannya. Itu bicara passive income karena apa? Itu berjejaring, gitu ya. Apa yang terjadi di bawah kita kalau kita binanya bagus, maka hasilnya di tempat kita juga bagus untuk poin dan sebagainya, kan gitu kan? Atau berbisnis, gitu ya, punya usahanya bukan tadi, gitu, tapi usahanya yang memang kalian senangi, silakan saja. Investasi emas aman lagi karena setiap tahun emas kan pasti naik. Monggo, itu keputusan ekonomi itu lebih banyak dipengaruhi non teknis, non ekonomi. Bisnis, investasi, oke, kalau berbisnis dan investasi adalah hal yang perlu dipelajari.
Kalau berbisnis intinya tadi ya teman-teman ya, di awal-awal apa namanya report ini kan saya sudah menjelaskan ya apa yang terjadi di mereka ketika mengelola sebuah bisnis ya. Terus bisa lebih mengetahui seluk-beluk ekonomi teknik dan dapat pengalaman dari dosen pengampu. Jadi ya mudah-mudahan saya sudah menceritakan berbagai hal pengalaman dari saya pribadi, begitu bagaimana dulu betapa pentingnya sebuah cash flow sehingga saya harus mengorbankan potensi laba bersih 400 sekian juta, akhirnya tinggal 200 sekian, karena saya harus kerjasama dengan leasing, ya karena kalau leasing dia kan pasti apa namanya memotong potensi labanya kita. Tapi bagian keuangan prefer itu yang dilakukan karena cash flow-nya sehat. Ini ya. Balik lagi ke itu terus ya. Saya awalnya dulu sebel banget sama manajer keuangan gitu ya. Tapi setelah itu saya benar-benar berterima kasih karena di sana saya jadi tahu, oh iya, segala sesuatunya di dalam bisnis itu dihubungkan dengan keputusan ekonomi. Oke, saya ingin mengetahui lebih jauh penerapan ekonomi teknik bidang informatika. Nah, kalau ekonomi teknik di bidang informatika, misalkan begini, kamu diminta untuk mengambil keputusan apakah punya server sendiri, ataukah sewa cloud pakai AWS, atau pakai Google Cloud, atau pakai hosting. Beli server sendiri, harganya saya punya server, adanya harganya 150 juta satu. Ada yang 80 juta. Ya kan? Kita full power menguasai server kita. Tapi apa yang terjadi? Kita harus menyediakan apa namanya? Kita harus menyediakan jaringan infrastruktur yang lain, fiber optik dan sebagainya, termasuk bisa install server. Bagaimana diimplementasikan? Bebas tapi terbatas. Kalau servernya rusak gimana? Nah itu risiko. Oh, pakai cloud bayarnya lebih murah, gitu kan? Tapi kita nggak punya server. Yang tadi beli server bisa ya 35 juta ada sih, ada 45 juta, ada yang 90 juta, gitu. Ada 150 juta. Beli di depan. Kalau kita Pak sewa apa namanya? Sewa hosting bayarnya berapa? Kalau cuma sekedar tokonya biasa-biasa saja, nggak perlu hosting yang gede-gede lah. Misalkan itu hostingnya 500.000 setahun atau 700.000 setahun. Bisa saja. Nah, kita mau pakai server sendiri atau pakai Google Cloud, itu penerapan ekonomi teknik di dalam dunia informatika. Pertimbangannya adalah uang. Saya investasi ke depan 150 juta, gitu ya. Tapi saya sewa cloud di AWS itu paling cuma 1 juta, atau di rumah hot 1 juta per bulan. VPS ya, Virtual Private Services, gitu kan, server. Atau kalau dalam dunia informatika, gitu ya, ada kaitannya dengan apa namanya ekonomi teknik, gitu ya. Ya banyak sekali apa namanya keputusan ekonomi apa namanya yang mempengaruhi keputusan informatika, ya kan? Kayak sistem, bangun sistem, mending bikin sendiri atau sewa atau apa namanya bikin sendiri, sewa atau langsung beli putus. Kalau beli putus harganya misalkan 200 juta. Kalau sewa harganya 10 juta per bulan. Bisa jadi begitu di dalam dunia informatika. Atau sebetulnya persamaan linear ya, teman-teman, yang linear regression nanti bisa dieksplorasi lagi deh. Ya. Di persamaan linear itu. Oke, mudah-mudahan paham ya penerapannya di dunia informatika. Cara kita
memanfaatkan teknologi dengan baik sebagai dasar kita saat berbisnis. Disesuaikan dengan kebutuhan saja, dan dengan kebutuhan apa dipelajari gitu ya, sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Oke, teman-teman, ini semua sudah kita bahas, mudah-mudahan clear. Terus terakhir saya ingin menyampaikan terkait dengan persiapan UAS. Untuk persiapan UAS, intinya pelajari saja apa yang sudah disampaikan, nanti insya Allah open book kan, dan take home kan begitu kan. Terus perkuat analisanya saja. Jadi kadang jawabannya tidak harus sama, yang penting analisanya. Oke, proses untuk mendapatkan jawaban itu. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup. Saya upload video ini begitu ya, supaya nanti teman-teman juga lebih mudah dan bisa mendengarkan lagi. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.